kalau melihat anak-anak yang begitu semangat belajar, apalagi kalau setiap pagi itu tanpa kita minta, anak-anak itu selalu menyambut, walaupun hujan itu tetap di tepi pantai itu nyambut kami. Anak-anak waktu masuk itu takut. Bapak dan Ibu Komandan terus mendampingi kami supaya kami tetap bisa bertahan di sana memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak sehingga mereka bisa merubah nasib hidupnya untuk jadi lebih baik lagi, meraih cita-citanya seperti yang mereka inginkan. Bahwa sukses itu tidak bisa sendiri, harus bergandengan tangan secara erat. Karena sukses itu bukan suatu menghadapi keberhasilan, tetapi sukses itu adalah berhasil mengatasi persoalan yang ada. Tetap semangat, jalani apa yang kita punyai kemampuan dengan ikhlas, dan terutama itu yang kita lakukan itu dari hati. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali dengan saya Grace di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Kita mengenal Kartini melalui tulisan Habis Gelap Terbitlah Terang sebagai pejuang emansipasi wanita. Siapa menyangka di abad 21, lebih dari 140 tahun kemudian, seorang istri prajurit Jalasena yang disebut Jala Senasri hadir sebagai penggerak pendidikan bagi anak-anak di Pulau Pesisir. Kali ini kita akan berbicara tentang dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di pesisir pulau, dan kita sudah bersama sepasang suami istri inspiratif, datang dari sebuah daerah yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Tetapi ini bisa menjadi perundungan bagi kita bersama, apa sebenarnya yang sudah kita berikan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan telah hadir bersama kita, Serda Marinir Heri Dwi Santoso, prajurit Kompi Gorila Batalion 9, Brigif 4 Marinir BS Lampung, yang hadir bersama istri tercinta Ibu Tri Septiana, seorang wanita inspiratif, penggerak pendidikan di Pulau Tegal, Desa Pesawaran Lampung, dan suatu kehormatan juga bahwa pada kesempatan ini di studio kita telah hadir Ketua Cabang 7 PG Kormar, Ibu Yayu Supriyadi Tarigan, yang hadir bersama Kasih Budaya Cabang 7 PG Kormar, Ibu Mita Irwan Abidin. Selamat datang Ibu. Sersan Heri dan Ibu Tri, terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Lampung. Dan selamat kepada Ibu Tri atas anugerah sebagai guru teladan yang kemarin sudah diberikan penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Bisa diceritakan apa sih guru teladan yang diterima dari Ibu Tri ini? Kemarin saya mendapatkan apresiasi dari Bapak Kasal karena kami mendapatkan piagam penghargaan waktu menjadi sukarelawan guru Pulau Tegal. Selain itu di tahun 2016 awal mula memang kami bersama para komunitas SP3T di sana mendirikan suatu kelompok untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak di Pulau Tegal. SP3T itu apa ya Ibu ya? Sukarelawan Peduli Pendidikan Pulau Tegal yang di sana ya, yang terdiri dari beberapa donatur komunitas yang dibentuk oleh Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Uniroh, yang di sana awal mula kami datang ke sana itu melihat di sana banyak anak-anak yang kurang dalam pendidikan. Di sana banyak sekali. Saat kami tanya kenapa tidak bersekolah, mereka menjawab karena sekolahnya sama jaraknya terlalu jauh. Oke, tahan dulu cerita tentang kisah Ibu hingga mendapat apresiasi dan penghargaan ini. Saya ingin ke Bapak dulu, ke Sersan Heri. Nah tentunya kan ini berawal dari pernikahan dengan prajurit TNI Angkatan Laut tentunya ya. Mungkin Sersan Heri bisa cerita sudah berapa lama atau bagaimana bisa berdinas di Brigif 4BS khususnya di Yonif 9? Kami berasal dari Magelang Ibu, kemudian waktu itu lulus sekolah kami
mencoba mendaftarkan TNI Angkatan Laut di waktu itu di Lanal Jogja. Kemudian alhamdulillah waktu itu tahun 2005 gelombang 2 kami dinyatakan lulus dan melaksanakan pendidikan. Kemudian dilantik tahun 2006. Kemudian langsung penempatan awal di Brigif waktu itu Brigif 3 yang sekarang sudah berubah menjadi Brigif 4 MARPS di Batalion 9 sampai dengan sekarang. Kemudian awal mula kami bertemu dengan istri waktu itu tahun 2007 saat kami menghadiri upacara militer pernikahan senior kami. Waktu itu yang kebetulan kami berpasangan membaca puisi, Bu. Yang akhirnya kami berkenalan, kemudian tidak lama dari situ tahun 2010 kami melaksanakan pernikahan. Menarik ini Pak Heri. Sebenarnya apa yang dibayangkan berpasangan sebagai partner di suatu acara, kemudian bisa menjadi pasangan hidup di kehidupan nyata, itu apa memang dari apa sudah saya incer ini ibu ini gitu? Gimana? Sebenarnya nggak nyangka juga Ibu. Yang awalnya ya? Siap, yang awalnya kan kami ya namanya kita waktu itu masih tidur dalam, bujangan kan ingin memiliki pasangan Ibu. Kemudian kami perkenalan, kami jalani, alhamdulillah kami ada kecocokan dan akhirnya kami putuskan untuk menikah. Bagaimana sosok Ibu Tri pada saat mudanya? Saat mudanya ya memang cantik dari dulu. Baik, waktu itu sudah berprofesi sebagai pendidik waktu masih pacaran? Waktu masih pacaran belum ya Bu, masih waktu itu masih kuliah. Kemudian tahun 2009 lulus kuliah, baru tahun 2010 kami menikah. Saya ke Ibu Tri dulu. Ibu Tri pernah menyangka nggak kalau partner joinnya pada saat itu akan menjadi pasangan hidup? Tidak menyangka sekali saya, Ibu. Jadi waktu itu kami juga perjalanan waktu perkenalan sampai menikah juga sempat putus nyambung. Oh gitu. Kenapa? Ya prajurit TNI-nya nakal nih. Karena pada waktu itu kan kami komunikasinya kurang, sedangkan sibuk pada masing-masing aktivitas masing-masing, jadi kami jarang bertemu. Terus kapan Ibu mulai menekuni dunia pendidikan? Saya mulai menekuni di dunia pendidikan itu setelah menikah. Jadi setelah menikah saya turut suami, di sana saya melamar pekerjaan sampai masukkan ke sekolah-sekolah terdekat bahwa kami ingin mengabdikan, maksudnya ilmu yang saya peroleh saat kuliah. Jadi saya masukkan dari satu sekolah ke sekolah lain sampai di tahun 2013 kami menunggu istilahnya panggilan dari sekolah tersebut. Sampai situ belum ada juga. Di tahun 2013 akhirnya kami menjadi guru honor di SMP Negeri 25 Pesawaran. Jadi berawal dari SMP 25 Pesawaran. 5 Pesawaran inilah perjalanan Ibu hingga sampai di Pulau Tegal. Itu gimana ceritanya, Bu? Jadi ceritanya awal mula kami ini diajak sama ibu kepala sekolah kami, Ibu Uniroh, untuk bersama-sama rekan-rekannya untuk melakukan bakti sosial di pulau tersebut. Nah, saat di sana kami melihat banyak anak-anak umur sekolah tidak sekolah di sana. Jadi saat kami tanya kenapa kalian tidak bersekolah, sementara kalian itu kan usianya anak sekolah. Saat ditanya karena jaraknya terlalu jauh, harus menyeberang pulau dulu, setelah itu naik ojek atau jalan kaki baru sampai ke sekolah terdekat. Di situ kami bersama para sukarelawan yang lainnya komunitas membentuk SP3T. Itu Sukarelawan Peduli Pendidikan Pulau Tegal yang diketuai oleh Ibu Uniroh tersebut. Boleh diceritakan jarak tempuh dari Ibu tinggalnya di Pesawaran atau di mana ini, Bu? Iya, kami tinggalnya di Pesawaran di Desa Menuju Gebang. Tegal itu berapa jarak jauhnya, Ibu? Kalau dari Piabung kurang lebih 1 jam. Itu transportasi darat dan laut? Laut. Laut. Tapi kami karena tinggalnya di Gebang, jadi mencari tempat penyeberangan yang lebih dekat. Karena kalau dari Piabung itu lewat ombaknya terlalu lama untuk menuju tempatnya. Ya. Saya ke Sersan Heri ini. Itu kan medan pekerjaannya Bu Tri itu kan
tidak biasa ya, harus melewati pulau. Itu kok Pak Herinya mengizinkan ya istrinya bekerja seperti itu? Pada dasarnya kalau memang suatu pekerjaan kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah pasti dilindungi Yang Maha Kuasa, Ibu. Kemudian memang istri saya udah bertekad menekuni di bidang pendidikan guna mencerdaskan anak-anak Pulau Tegal. Dan alhamdulillah kami juga waktu itu dari pihak rekan-rekan istri saya komunitas guru mengajukan proposal kepada kami untuk diajukan ke satuan kami bekerja. Waktu itu kami sampaikan proposal ke batalion dan alhamdulillah disambut positif oleh batalion dan Brigif 4. Kemudian dilakukanlah semacam pengiriman bantuan dan renovasi pembangunan sekolah untuk sarana belajar oleh prajurit. Siap, Ibu. Apa saja yang direnovasi atau dibangun? Alhamdulillah kemarin waktu itu sudah dibangun seperti tempat belajar, Ibu, rumah baca, kemudian ada sarana olahraga anak-anak dan sarana bermain juga. Pak Heri tadi sudah cerita bahwa fasilitas di sekolah di apa nama istilahnya Bu, PKBM ya apa? Iya, PKBM PKBM itu kepanjangannya apa Ibu? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Fasilitasnya sudah dipenuhi, ada fasilitas olahraga, bermain anak dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih Bu ketika Ibu dan teman-teman sukarelawan pertama kali hadir di Pulau Tegal? Iya, pertama kali kami datang ke sana Mbak, melihat di sana itu cuma ada satu ruangan tempat belajar yang kami anggap itu tidak layak lah untuk belajar. Di situ satu ruangan yang terdiri sebelahnya itu disekat lagi untuk tempat tinggal warga. Pak Basri, beliau itu yang dianggap bisa untuk ngajarin anak-anak di sana. Jadi Pak Basri ini tidak lulus SD, dianggap mampu ngajarin anak-anak. Dalam satu ruangan itu mereka tuh belajar dari yang kecil sampai yang besar. Otomatis kalau kakak-kakaknya yang besar ini kalau usianya sudah dewasa, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Dari situ kami menyampaikan sama suami dengan rekan-rekan SP3T. Kebetulan kami juga Ibu Jala Senastri, jadi kami minta bantuan kepada suami untuk menyampaikan proposal yang kami buat ke satuan suami kami. Nah, karena kami membutuhkan tempat belajar yang lebih layak lagi. Di sana waktu itu tuh sampingnya masih hutan juga Mbak. Oh gitu. Nah jadi rumah Pak Basri itu sudah masih ditempati atau bagaimana? Saat ini jadi dari berkat bantuan tadi bersama banyak pihak yang membantu, khususnya dari Batalion 9 Marinir dan Brigif 4 Marinir BS, kami bisa membangunkan juga tempat rumahnya Pak Basri. Oh, oke. Oh, jadi sekolah itu dibangun yang baru begitu ya, Bu ya? Tempat sekolahnya masih sama. Jadi Pak Basrinya dipindahkan, gitu. Dibuatkan rumah yang atapnya memang dibuat sama istrinya make daun apa itu Mbak namanya? Daun kelapa atau daun palem? Iya, daun itu dibuat sama dibantu juga. Jadi semuanya dibuat dari situ. Jadi dipindahkan sehingga rumah belajarnya agak luas. Oke, jadi rumah kediamannya Pak Basri dibangun oleh prajurit marinir sehingga baru, tetapi sekolah juga diperbarui, dilengkapi fasilitasnya sehingga lebih layak ya Bu ya. Dan saat itu jadi bersama-sama untuk kami minta bantuan membuka lahan, terus mendirikan rumah baca dan pondok baca. Untuk anak-anak itu belajar, jadi yang SD itu mempunyai tempat belajar sendiri, terus yang SMP, yang SMA punya tempat belajar sendiri. Bagaimana dengan respon anak-anak Ibu? Alhamdulillah anak-anak sangat senang sekali saat dibantu. Awalnya anak-anak itu saat kami masuk itu tidak peduli sama sekali, apalagi warganya sangat cuek, bahkan mereka berpikir nanti ini datang pasti bakalan pergi lagi, seperti itu. Dan anak-anak itu takut maksudnya gimana Bu? Melihat orang itu takut, katanya mau diculik gitu. Oh oke. Jadi pemahamannya seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu meyakinkan anak-anak supaya ya ini untuk kalian, bagaimana Bu? Nah jadi anak-anak waktu masuk itu takut. Setelah ada banyak bapak-bapak
mereka itu setelah ada bapak-bapak, maksudnya selama ini yang masuk pertama kali melihat mereka itu yang dilihat itu bapak-bapak marinir. Jadi jangan takut. Sampai pernah kami tanya cita-citanya apa, mereka cita-cita aja nggak tahu cita-citanya mau jadi apa ya Bu. Jadi peran dari bapak-bapak marinir inilah yang masuk memberikan banyak sekali dampak yang luar biasa untuk anak-anak maupun warga. Jadi mereka sampai sekarang melihat itu cita-citanya mau pingin jadi marinir. Sampai kami nggak bisa berkata apa-apa Bu. Begitu besarnya bantuan, terutama kami yang dibantu dari Jala Senastri yang selalu mensupport kami selama ini. Mungkin kalau kami bukan Ibu Jala Senastri disupport yang begitu banyak, kami sudah tidak bisa bertahan sampai sekarang. Ya, Ibu dari awal mengawali kegiatan tersebut dengan tulus, kemudian berjuang untuk anak-anak sana, dan tidak menyangka ternyata dukungan dari berbagai pihak sangat besar ya untuk Ibu ya Bu ya, sehingga anak-anak di sana bisa memenuhi kebutuhan dasar sebenarnya loh. Untuk pendidikan itu kebutuhan dasar bagi anak-anak, karena ini akan untuk membuka pengetahuan dan pikirannya mereka bagi masa depan mereka sendiri. Nah, berarti itu sudah berapa tahun ya Bu ya? Hampir 10 tahun ya sudah ya Bu berjalan? Iya, kurang lebih sampai saat ini kurang lebih 10 tahun. Jadi yang kami sampai terharu sekali, apalagi sampai dari tahun ke tahun memang selalu diperhatikan, banyak dukungan, bantuan. Apalagi kemarin sampai kami dikunjungin sama Bapak dan Ibu dan Kormar yang luar biasa, sampai mendampingi, sampai berkenan untuk melihat kami dan anak-anak, itu yang luar biasa. Jadi kami tambah semangat. Anak-anak juga senang sekali. Apa sih keinginan anak-anak Ibu? Keinginan anak-anak tuh pingin, kan kami kalau bilang besok ada Bapak Komandan sama Ibu Komandan, rumahnya di mana Bu? Di Jakarta. Pengen loh Bu. Pengen lihat Monas. Ya. Memang anak-anak itu sangat menyenangkan ya Ibu ya, dunia anak-anak. Dan tentunya tidak mudah juga buat Ibu untuk mendidik, mengajari anak-anak yang di pulau dari tidak tahu sehingga menjadi mulai mengetahui banyak hal. Nah, itu Ibu suka dukanya mungkin bisa dibagi kepada kita selama mendidik anak-anak. Selama mengajar anak-anak banyak sekali kendala yang kami hadapi. Apalagi saat cuaca buruk, ombak, angin, bahkan kami sempat saat teman-teman kami pernah berhenti meninggalkan kami. Jadi cuman kami sama Ibu Ketua SP3T Ibu Nurah yang bertahan. Kami nggak tahu kenapa teman-teman itu berhenti begitu saja. Kalau kami tanya ya alasannya itu menurut kami ya, kalau melihat anak-anak yang begitu semangat belajar kok kenapa ditinggalin. Nah sempat kami ngajar sendiri, tapi kami tetap semangat melihat anak-anak, apalagi kalau setiap pagi itu tanpa kita minta, anak-anak itu selalu menyambut, walaupun hujan itu tetap di tepi pantai itu nyambut kami. Seperti itu, itulah yang membuat kami tetap semangat. Kami selalu datang walaupun hujan. Jadi anak-anak selalu ngomong, Bu nanti ya nyebrangnya, karena di sini masih cuaca buruk, masih ada angin. Pernah kami berangkat pagi pulangnya sore karena menunggu untuk cuaca kembali baik untuk bisa nyebrang. Itu informasi dari anak-anak ya Bu ya? Iya. Ibu kalau ke sana itu menggunakan transportasi umum atau bagaimana Ibu? Kami pakai perahu warga yang pertama itu pakai perahunya Pak Sopyan. Pak Sopyan ini salah satu warga yang peduli dengan pendidikan anaknya. Jadi dia ingin anaknya itu maju. Jadi waktu itu yang jemput itu Pak Sopyan dan anaknya si Deni. Si Deni itu masih kecil, masih kelas 5 SD lah. Jadi dia yang bawa bambu untuk tolak muter perahunya itu. Nah, seperti setelah dayung gitu ya Bu ya? Iya. Jadi setelah itu Deni sudah besar, jadi yang jemput kami itu anak-anak. Jadi sekolah kami itu dari Senin sampai Jumat. Karena hari Sabtu tuh anak-anak bantu untuk kerja mencari ikan, bahkan mencari wisatawan, karena di tempat
sana sekitarnya daerah wisata. Oh begitu. Ini Pak Heri melihat perjuangan istri, pasti kan di rumah cerita ya. Pernah mengeluh nggak, Pak? Mengeluh, ya pernah mengeluh. Kemudian sempat cerita juga dan bilang sempat ingin berhenti. Sempat menyerah ya Pak ya? Siap Ibu. Cuman ya tetap saya yakinkan karena begitu besar semangat anak-anak itu tadi Bu. Dan begitu besar perhatian dari kami, dari satuan Brigif 4, Unit 9, serta dari rekan-rekan Ibu Yela Senastri yang lain juga. Begitu besar supportnya Bu. Ya mungkin kalau kita hitung nilainya nggak bisa kehitung itu Bu. Maka dari itu saya yakinkan kalau memang kita melakukan dengan ikhlas, ya mudah-mudahan menjadi ladang ibadah itu. Berarti berapa tulus sekali ya Bu Pak Heri ya. Pak Heri nggak pernah sama sekali bilang gini Bu, udahlah Bu stop aja gitu. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Support 100%. Iya. Luar biasa. Apalagi, padahal tidak mudah, banyak berkorban pastinya kan. Pak Heri tidak ada masalah ya Pak ya? Alhamdulillah nggak ada masalah. Kalau mungkin ada kendala cuaca buruk itu biasa Ibu. Tidak takut ya Pak Heri ya? Ya kalau saya selalu tekankan yaitu kalau kita di marinir kan zero accident Bu. Kegiatan apapun harus safety. Ya mungkin ya itu tadi kami sampaikan harus ada pelampung Wajib ya, menyeberang, membawa pelampung. harus ada Ibu. Maka dari itu ya dari situ saya yakin dan percaya bahwa tetap kita semangat, ikhlas, dilindungi sama yang kuasa. Pak Heri sendiri apakah ikut terlibat juga mendidik anak-anak? Pernah kami waktu itu karena batalion 9 dari Brigif itu ada kegiatan seperti Bindisir Ibu, bidang Spotmar. Ya, pembinaan desa pesisir. Iya Bu, benar. Kemudian dari batalion kita dikirim ke pulau untuk melakukan bakti sosial seperti pembersihan pantai dan kepramukaan juga ada Ibu. Cakabari ya. Iya Bu, kepramukaan juga ada dan juga pernah kita melatih baris berbaris juga sempat ada. Di Desa Tegal itu, di Pulau Tegal itu. Siap Ibu, dengan anak-anak. Maaf Pak Heri, pos Angkatan Laut terdekat di sana di mana ya? Kalau pos Angkatan Laut ya dari Lana Lampung ada, Brigif 4 dan 9. Maksudnya tidak terlalu jauh atau jauh dari Pulau Tegal itu sendiri? Kalau jarak seperti yang tadi istri saya sampaikan kurang lebih kalau dari dermaga terdekat sekitar 30 sampai 45 menit Ibu. Jadi dia ikutnya ke pangkalan di darat ya, tidak Iya, pos di pulau begitu ya? Iya, tidak. Situasinya gimana Pak di Pulau Tegal itu, aman ya Pak ya? Situasi di Pulau Tegal ya alhamdulillah selama ini aman. Enggak, saya kan tahu kalau di Lampung itu kan rawan bencana, beberapa kejadian juga kan ada gempa bumi ya Bu ya. Itu terdampak nggak Bu di Pulau Tegal? Iya. Kemarin saat yang kejadian tsunami atau apa itu ya Bu ya, yang ada itu ya, ya itu berdampak. Jadi anak-anak itu kami sampaikan kalau mulai sudah surut, kan pernah cerita Bu, kami lagi cari kerang di mana, surut Bu, surutnya jauh. Oh jangan jauh-jauh, cepetan ini apa namanya kemas-kemas ngungsi. Iya Bu, kemarin kami ngungsi pas ada kejadian itu, jadi semuanya itu naik ke atas. Jadi mereka sambil bawa yang mereka butuhkan untuk membuat tenda di gunung. Sampai foto, Bu kami lagi ngungsi di sini Bu. Ya udah yang penting aman ya, jangan lupa pelampung. Dan rata-rata di sana juga anak-anak nggak ada pelampung izin. Jadi seperti itu. Ya. Wah, jadi sukarelawan juga mengedukasi bagaimana mitigasi terhadap bencana ya Bu. Ini serba multitasking banget guru-guru yang mengajar di sana. Bu kalau boleh tahu dibayar berapa ya Bu jadi sukarelawan di sana? Awal mula kami memang benar-benar sukarelawan. Setelah kami mendapatkan perizinan dari Dinas Pendidikan Pesawaran, alhamdulillah kami mendapatkan biaya transportasi cukup lah Mbak untuk tapi itu baru-baru ini ya Bu ya? Di tahun 18-an ya kami mendapatkan perizinan dari SP3T itu karena merasa anak-anak ini biar bisa meraih cita-citanya, jadi
punya ijazah yang diakui oleh pemerintah. Jadi melalui PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang setara dengan SD itu paket A, paket B dari SMP, paket C untuk setara SMA. Dari situ, jadi mereka anak-anak bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah yang sekarang berkat banyak sekali motivasi, yaitu tadi anak melihat, oh ternyata mau menjadi sukses itu perlu banyak pengorbanan, perlu banyak perjuangan, bahkan belajar itu tidak malas. Jadi di banyak bantuan, mendapatkan bantuan PIP kuliah. Oh, ada yang mendapatkan bantuan ya, Bu? Iya, mendapatkan bantuan beasiswa dari Bukit Asam juga dapat. Jadi mereka disupport untuk melanjutkan ke sekolah. Karena kami menyampaikan juga, Nak, ibu guru ini kan dari luar. Kalau ibu guru pas nggak berangkat waktu cuaca buruk, siapa yang akan ngajarin adik-adiknya? Dari situlah mereka mulai berpikir, oh iya, karena anak-anak di sana orang tuanya sekarang bertambah lagi anaknya, karena merasa sekarang udah ada yang ngajarin anak-anak di Pulau Tegal. Melihat Pulau Tegal sekarang, Bu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan kami sangat bahagia sekali. Kemajuan anak-anak sangat pesat, terutama untuk percaya dirinya, terus cita-citanya mereka sekarang udah nggak seperti awal sekali kami tanya, itu berkat banyak yang membantu dari berbagai pihak, terutama dari kesatuan kami, Yonip 9 Marinir, dan dari Brigif 4 Marinir BS, bahkan kemarin kami juga mendapatkan bantuan berupa laptop sama printernya dari Bapak Komandan Brigif 4 Marinir BS. Jadi anak-anak itu sekarang udah bisa belajar untuk komputer. Terus diberikan sarana bermain seperti ayunan, yang selama ini mereka menganggap itu main ayunan itu kalau pas di perahu ada ombak itu. Jadi mereka senang ada sarana olahraga. Sampai anak-anak itu pokoknya di sana alhamdulillah sekali, terima kasih banyak sekali atas dukungan, supportnya, bantuannya yang selama ini. Terutama kami ucapkan terima kasih banyak sekali sama Bapak Kasal dan Ibu Ketua Umum Jala Senastri yang sudah mendukung, mensupport kami selama ini, dan Bapak, Ibu, dan Kormar, terima kasih kami ucapkan sampai berkenan mengunjungi kami sangat terharu sekali Ibu bisa hadir di sana. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak dan Ibu dan Brigif 4 Marinir BS yang sering berkunjung kami, memberikan penyuluhan, memberikan edukasi sama anak-anak, bahkan sama warga Pulau Tegal pun, bukan cuma anak-anak saja yang mereka bantu. Dan Bapak Komandan Yonip 9 Marinir tentunya yang selalu mendampingi kami dari tahun 2017 sampai sekarang. Kami selalu didampingi. Mungkin kalau kami tidak didampingin, kami tidak tahu mau seperti apa anak-anak sekarang. Saya melihat Ibu Tri ini sangat bersyukur sekali bisa menjadi keluarga besar TNI Angkatan Laut. Betapa Ibu mengucapkan terima kasih tadi kepada beberapa pihak. Pernah kebayang nggak Bu sampai di titik ini menjadi seorang istri prajurit, jadi seorang Jala Senastri? Kalau kita mengingat bertemunya itu hanya di sebuah acara gitu, Bu. Iya. Apa yang bisa Ibu katakan? Saya tidak terbayang sebelumnya akan menjadi Ibu Jala Senastri. Yang terbayang saat ini betapa luar biasa peran Ibu Jala Senastri untuk mendukung dan mendampingi tugas suami dimanapun berada. Karena dari organisasi Jala Senastri kita dapat berkontribusi positif dalam memberikan apa kemampuan yang kita punya, karena hal yang sedikit itu dapat berdampak besar untuk orang banyak dan lingkungan sekitar. Dan dari Jala Senastri lah kami belajar bagaimana caranya untuk berbagi keterampilan, khususnya di bawah binaan Ibu Ketua Cabang 7. Kami ini sudah punya 6 Ibu Jala Senastri yang bisa menyulam tapis, dan sudah ada pemesanan juga untuk meningkatkan penghasilan ibu-ibu lah dan masyarakat. Khususnya di Pulau Tegal juga sudah kami ajari. Berawal dari niat tulus, ternyata sekarang sampai ke industri kreatif juga ya Bu ya. Luar biasa. Tentunya
Apakah ada keinginan Ibu yang mungkin ingin Ibu belum tercapai di Pulau Tegal? Kami yang belum tercapai di Pulau Tegal itu yaitu anak-anak di sana jangan khawatir, maksudnya kalian tetap semangat. Selama ini karena pasang surut mereka untuk belajar itu masih belum stabil. Jadi kami ingin berharap dari berbagai pihak, terutama dari Bapak dan Ibu Komandan terus mendampingi kami supaya kami tetap bisa bertahan di sana memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak sehingga mereka bisa merubah nasib hidupnya untuk jadi lebih baik lagi, meraih cita-citanya seperti yang mereka inginkan. Bagaimana dengan para perempuan, para ibu yang berada di sekitar Ibu? Bagaimana, apa pesan Ibu untuk para perempuan, ibu-ibu yang ada di sekitar di Provinsi Lampung? Mungkin ada banyak kisah-kisah mirip ya di pulau-pulau lainnya gitu Bu. Pasti ada anak-anak yang belum tersentuh, terjamah juga. Mungkin Ibu ingin sampaikan sesuatu. Ya, kami ingin menyampaikan kepada semua para ibu-ibu, jadi apapun yang kita lakukan itu tetap semangat, ikhlas, tulus, dan terutama dari hati. Karena apa yang kita miliki, yang kita punya itu mungkin tidak seberapa, tapi kalau dibagikan sama orang lain yang membutuhkan itu akan berdampak luar biasa. Istilahnya walaupun anak-anak di pesisir pantai, khususnya di Pulau Tegal, mereka tetap semangat walaupun jauh dari semuanya, tetap semangat. Pasti kalau semangat berjuang dan bisa bertahan, terutama didukung oleh doa dari kedua orang tua dan dukungan dari berbagai pihak, insya Allah akan bisa meraih cita-citanya. Itu yang saya ingin sampaikan, terutama untuk generasi muda yang sekarang ini. Harapan kami coba untuk keluar dari zona nyaman, apalagi di luar mereka banyak sekali mendapatkan ilmu. Cobalah untuk melihat, memberikan sedikit ilmunya untuk anak-anak yang ada di pulau, karena itu dampaknya akan luar biasa untuk mereka. Ya, usaha itu tidak mengkhianati ya hasil ya Bu ya. Perjalanan Ibu kita tahu dari awal sangat sulit hingga akhirnya sekarang mulai membuahkan hasil ya Bu ya. Ibu, jika Ibu ingin menggambarkan perjalanan hidup Ibu dalam menjadi sukarelawan hingga saat ini, bisakah Ibu sampaikan dalam satu kalimat? Yang ingin saya sampaikan dalam satu kalimat yaitu bahwa sukses itu tidak bisa sendiri. Harus bergandengan tangan secara erat, karena sukses itu bukan suatu menghadapi keberhasilan, tetapi sukses itu adalah berhasil mengatasi persoalan yang ada. Tetap semangat, jalani apa yang kita punyai kemampuan dengan ikhlas, dan terutama itu yang kita lakukan itu dari hati. Pak Heri, sampai kapan mau terus support Ibu? Sampai seterusnya. Luar biasa, sepasang suami istri ini sangat menjadi inspiratif buat kita ya, menjadi inspirasi. Semoga terus saling mendukung. Kalau kita lihat zaman sekarang banyak kejadian-kejadian tidak enak di rumah tangga. Nah, ini benar-benar menjadi panutan ya suami istri ini. Mudah-mudahan sukses untuk Bu Tri dan Pak Heri. Siap. Terus semangat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan bisa dicontoh menjadi panutan bagi orang tua lainnya di luar sana. Pemirsa, kisah Pak Heri dan Bu Tri Septiani ini mewakili banyak kisah di berbagai pelosok negeri. Hal ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini, wajib ambil bagian. Khususnya para generasi muda, sekarang waktunya Anda membangun negeri. Pikir itu pelita hati, tetapi bekerja dengan hati lebih berarti. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai bertemu di Naval Untold Story. Go, go, go! Jalas Veva, Jaya Mai.